Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amna Ali Mahmud dengan NIM 20210101040006. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Kendari, kelas A semester 4. Baiklah, di sini saya akan menuntaskan tugas saya, yaitu tugas ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 teori belajar. Yang pertama itu teori belajar behavioristik menurut Ivan Pavlov, mengatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Contoh penerapan dalam pembelajaran yaitu ketika kita memberikan soal dan meminta siswa maju ke depan untuk menjawab soal yang diberikan, tetapi mereka tidak ada yang mau maju, maka kita akan mengatakan siapa yang bisa maju, maka ibu akan memberikan hadiah stimulus. Ketika ada siswa yang maju, itu merupakan respon dari siswa. Begitu pula pembelajaran berikutnya, kita guru memberikan hadiah, dan apabila terbiasa diberi seperti reward, maka walaupun nanti kita tidak memberikan sebuah hadiah, dengan sendirinya siswa akan mau apabila diminta untuk maju mengerjakan soal, karena tubuh sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Yang kedua itu teori belajar Skinner. Teori ini yang didasari oleh gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku setiap individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau biasa dikatakan stimulus dari lingkungannya. Misalnya, atau sebagai contoh, kita ambil seorang guru yang telah selesai menjelaskan pelajaran atau materi, kemudian guru tersebut meminta untuk kepada siswanya untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang telah dijelaskan oleh gurunya. Jika siswanya ingin bertanya, guru akan memberikan reward berupa pujian atau apresiasi berupa hadiah. Teori yang ketiga itu teori belajar Thorndike, mengatakan bahwa belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba. Mencoba-coba ini dapat dilakukan manakala seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon. Adanya motif yang seseorang untuk melakukan sesuatu yang berusaha melakukan berbagai macam respon dalam rangka memenuhi motifnya. Respon yang tidak sesuai akan dihilangkan sampai akhirnya seseorang mendapatkan jenis respon yang paling tepat. Implementasinya dalam pembelajaran yaitu dari pengertian tadi muncullah 3 hukum. Yang pertama itu hukum kesiapan, di mana di dalam pembelajaran maka sebelum belajar diawali dengan kesiapan untuk belajar baik secara fisik maupun mental. Misalnya, berdoa terlebih dahulu, menyampaikan manfaat pembelajaran, materi, dan guru menyampaikan materi. Hukum latihan, di mana agar pemahaman lebih baik, perlu diberikan latihan-latihan soal. Misalnya, jika guru mengajarkan bagaimana menjumlahkan 2 pecahan, guru harus memberikan latihan berulang-ulang dengan soal latihan penjumlahan 2 pecahan. Yang kedua itu hukum akibat, di mana agar siswa semangat untuk berlatih untuk setiap jawabannya yang benar, guru memberikan reward, hadiah baik berupa ungkapan verbal ataupun yang berbentuk simbol seperti nilai. Yang keempat itu teori konstruktivitik, memahami bahwa belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Intinya yaitu peserta didik mencari pengetahuan sendiri dan pengalamannya. Ketika pembelajaran dimulai, maka peserta didiklah yang lebih aktif dan guru hanya sebagai pembimbing. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.